Kami pun start dari rumah sekitar jam 5 pagi dan kami pun menggunakan kendaraan roda 2 alias motor untuk menuju ke kota Garut. Lama perjalanan dari Ciamis menuju Garut kira-kira 2 jam setengah perjalanan. Ciamis Garut sebenarnya tidak terlalu jauh, jadi kami memutuskan untuk memakai motor saja. Setelah kurang lebih 1 jam kami berkendara, kami pun memutuskan untuk istirahat sejenak sambil mencari sarapan. Setelah selesai sarapan dan sebats 2 bats, kami pun melanjutkan perjalanan menuju kota Garut. Dan di tengah perjalanan kami mampir ke minimarket untuk membeli logistik yang kurang. Oke, lanjut. Akhirnya setelah 3 jam perjalanan kami pun sampai di base camp Tapak Gerot dan langsung menemui teman saya yang bernama Adit. Lalu kami pun packing ulang barang-barang. Yaps, pendakian Gunung Cikuray kali ini kami akan melewati pendakian melalui base camp Tapak Gerot. Berarti ngecamp di pos genep tiasanya? Biasa dia terakhir, pendaki mah nggak di dia mah terakhir di pos genep. Tapi rata-rata mah di pos tilu. Rata-rata. Tapi di pos tilu ke pos genep jauh kan ya Pak? Kami tinggal ketinggian tinggal 800 deui. Tapi kami jarak tempuh waktu mah rata-rata 3 jam deui. Tergantung bis masing-masing. Aya 2 jam, setengah. Tapi rata-rata pendaki mah 3 jam. Rata-rata. Eta pamit di pos genep ka puncakna? Paling lambat 30 menit. Oh, paling lambat. Paling lambat itu. Tapi rata-rata anu 15, anu 20. Gitu. Tapi paling lambat 30 menit. Siap. Jantan eta kumaha we? Penting heula ieu parmurir nama kelompok, perlengkapan, perbekalan sareng obat-obatan. Kanggo data engke ngecek sampah-sampahna gitu. Oh, mohon. Gitu. Siap. Itu Pak, petunjuk-petunjuknya lengkap tuh? Pangetan untuk sementara mah di jalan utama dimasuk ke rimba, pangetan eta akan dipasang gapudana. Margi kamari aya peremparan jalan yang tetap sabat. Nanti copot heula, ayeuna mah teu beres jalan tol. Kanggo rute ke keluarga belok kanan. Keluarga belok kanan. Terus di pojok lapang aya pangkalan ojek percegahan belok kiri lurus engke aya deui percegahan belok kiri. Nah, 400 meter di belokan kiri kedua aya jalan anu neme beres anu dicor sebelah kanan. Eta jalur utamana. Kadituna petunjuk arah dan sebagainya aman. Aya gitu. Siap. Pengenten di pas 2 aya wawarungan cai di dinya. Pas 3 sareng puncak mah kadang-kadang. Gitu. Tapi anu aya mah di pas 2. Eta mah aya wae. Di pas 2 mah. Kami sampah kanggo kita pas ditukarkeun kanu KTP pamikiran di kumaha denda pamikirannya dengan alasan kan kirang sampah kan tidak semuanya plastik itu pasti aya organik. Setelah mengisi simaksi dan mendengarkan tausiah penjelasan tentang peraturan kondisi Gunung Cikuray dari Bapak Basecamp, kami pun memulai pendakian dan tidak lupa berdoa terlebih dahulu. Dilancarkan semuanya ya. Selanjutnya Semoga cuaca cerah. Semoga cuaca cerah mendukung, dan kalau ada yang capek semua, berhenti semua. Ingat, puncak hanyalah bonus. Yang benar-benar puncak itu adalah balik lagi ke rumah masing-masing dengan selamat. Langkah baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Ya mau dia. Iya tuh ini rada. Trek awal perjalanan dari base camp menuju pos 1, kita akan melewati jalanan aspal dan pemukiman warga kira-kira sejauh 1 km.
Kemudian dari jalan aspal kami pun melipir ke kanan, melewati jalanan coran dan melewati perkebunan warga. Kami pun terus berjalan, dan di sisi kanan kiri kami adalah perkebunan warga, perkebunan sayur mayur. Nampak di belakang kami adalah Gunung Papandayan. Terlihat nampak jelas Gunung Cikuray yang sedang diselimuti awan. Setelah kurang lebih 45 menit perjalanan, kami pun sampai di pos 1. Kami pun terus lanjut jalan dan memutuskan untuk beristirahat di pos 2 saja, dan kebetulan di pos 2 adalah warung, jadi kami bisa beristirahat dengan nyaman di sana. Trek dari pos 1 menuju pos 2 sudah didominasi oleh jalanan tanah, dan jalannya pun cukup lebar. Setelah kurang lebih 50 menit kami berjalan, akhirnya kami pun sampai di pos 2. Kami pun langsung beristirahat sekitar 1 jaman lah, karena memang makan siang. Dan di pos 2 ini tempatnya lumayan enak karena memang warung, dan menurut info warung ini buka hampir setiap hari. Setelah sebeh makan siang dan sebat 2 bat, kami pun melanjutkan pendakian menuju pos 3. Dan trek dari pos 2 menuju ke pos 3 didominasi oleh tangga berundak yang sangat melelahkan. Singkat cerita, sampailah kami di pos 3, dan kami pun memutuskan untuk ngecamp di pos 3 ini. Di samping pos 3 direkomendasikan oleh pihak base camp, kami pun melihat faktor lain yang membuat kami harus mendirikan tenda di pos 3 ini. Ya, waktu itu cuacanya mendung dan takut kehujanan ketika kami harus memaksa melanjutkan perjalanan ke pos 6. Yang kedua, di pos 3 sudah tersedia air yang sangat melimpah dan juga WC. Dan yang paling utama adalah saya kecapean. Aduh, lemah. Sekitar jam 5 pagi kami pun summit. Sebenarnya dari mulai jam 3 tadi para pendaki lain sudah berusaha membangunkan kami, tapi musabab kami mager, ya mau gimana lagi. Aduh, dasar anak muda. Suhu pada saat itu lumayan dingin, tapi tak sedingin sikapnya kepadaku. Trek dari pos 3 menuju pos 4 masih dominan oleh tangga-tangga, dan bedanya tanahnya basah sehingga agak licin. Akhirnya setelah beberapa lama perjalanan, kami pun sampai di pos 4. Dan kami pun hanya istirahat sebentar di pos 4 itu karena memang tenaganya masih full, dan lanjut ke menuju pos 5. Trek masih saja sama, didominasi oleh tangga-tangga, dan perjalanan menuju pos 5 mulai menanjak curam. Yo, semangat.
Umumnya Gunung Cikuray terkenal dengan bagasnya atau babi ganasnya. Kan tetapi pendakian melalui base camp Tapak Gerot hampir sama sekali saya tidak menemukan bagas atau babi ganas. Bahkan di tempat camp pun di pos 3 sangat aman dari bagas dan kroni-kroninya. Trek pun semakin curam dan terus menanjak, membuat energi kami diterpa habis-habisan. Belum lagi ditambah cuaca dingin yang membuat kami harus terus bergerak agar tidak kedinginan, karena pada saat itu kabut mulai turun. Trek pun kebanyakan dibuat tangga, dan itulah yang membuat kami mudah kelelahan. Karena di trek tangga seperti ini kekuatan dengkul sangat diperlukan, dan kebetulan dengkul-dengkul kami adalah dengkul kopong. Jalur yang sangat ekstreme. Dan seperti inilah definisi trek dengkul ketemu dagu. Aduh. Cuacanya pun semakin berkabut dan mulai sedikit turun gerimis. Meskipun kami tahu cuacanya tidak baik atau berkabut serta turun gerimis, akan tetapi kami bertekad untuk terus melanjutkan pendakian ini. Mudah-mudahan sesampainya kita di atas atau di puncak cuacanya membaik. Amin. Mungkin sekilas jika dilihat dari video jalurnya tidak begitu curam, namun pada kenyataannya itu jalur lumayan curam loh. Setelah sekitar 40 menitan, kami pun sampai di pos 5. Kami pun sama seperti di pos 4 tidak beristirahat terlalu lama dan langsung melanjutkan pendakian menuju pos 6. Rasa-rasanya semakin ke atas, treknya pun semakin curam saja, membuat kami harus ekstra berhati-hati. Tak jarang kami pun mendapatkan bonus, yaitu jalanan landai. Ya walaupun sedikit sih, tapi lumayanlah buat merecharge tenaga. Hehe. Cuaca pun masih tetap sama, masih berkabut. Matahari pun seperti enggan menampakkan dirinya pada saat itu, dan membuat pengharapan kami semakin mengecil. Tapi mudah-mudahan saja sesampainya di atas, cuacanya membaik dan matahari pun muncul. Ngol, kumaha ngol? Iya we da. Itu mah hese. Kieu we da kitu mah hese ya. Heeh, kieu we da kitu mah hese. Sagala-gala. Kata-kata hari ini ngol. Hah? Kata-kata hari ini ngol coba balik ayo. Kat. Sambung. Kata-kata hari ini ngol. Yang Anda sedang ada di zona nyaman, mohon untuk tinggalkan zona nyaman itu dan pergi jalan-jalan. Sekian dan terima kasih. Wow. Oke, lanjut. Setelah saya mendengarkan kata-kata garing itu, membuat saya semakin bersemangat menuju puncak.
Kami pun sampai di pos 6 sekitar 45 menit pendakian. Kami pun beristirahat sebat 2 bat di sana dan saya lupa tidak merekamnya. Hehe. Kami pun lanjut menuju puncak dan trek dari pos 6 menuju puncak sudah mulai didominasi oleh batu-batu kerikil dan masih menanjak curam. Cuaca pada saat itu semakin berkabut dan matahari pun belum menampakkan wujudnya sama sekali. Harapan kami semoga saja ketika kita tiba di puncak, kabut mulai menghilang dan matahari pun bersinar. Semoga saja ya. Setelah perjalanan yang sangat melelahkan, akhirnya kami pun sampai di puncak Gunung Cikuray 2821 mdpl. Alhamdulillah. Namun sangat disayangkan cuaca masih saja belum membaik dan kabut pun masih menjelma menjadi tembok di sekeliling kami. Aduh. Seperti inilah keadaan di puncak Gunung Cikuray, lumayan ramai pada saat itu. Dan belum lengkap rasanya ke Gunung Cikuray kalau belum merasakan enaknya cuanki Gunung Cikuray. Saya pun harus mengantri demi semangkok cuanki ini. Dan di sini pun tersedia pernak-pernik pendakian seperti stiker, gelang-gelangan, gantungan kunci dan yang lainnya. Mang meser cuanki 5.000-an. Tara semangkok cuanki siap untuk dinikmati. Habak guys, yuk makan yuk. Menikmati semangkok cuanki dengan view tembok adalah kenikmatan yang hakiki. Kami pun berbincang ke sana kemari membicarakan apa yang ada di kepala kami sambil sebat dan sambil berharap cuaca akan segera membaik. Kami pun berbincang dan terus berbincang sampai kami sadar bahwa kabut tak kunjung menghilang dari puncak gunung ini. Sesekali kabut pun menghilang, namun tak berselang lama muncul lagi. Ya, seperti mantanmu itu. Ada. Kami pun terus menunggu sambil berfoto-foto, namun sampai jam 11 siang cuaca masih saja tetap sama dan kami pun memutuskan untuk turun. BTW kami kelompok terakhir yang turun pada saat itu. Ya mau gimana lagi, sudah rezekinya seperti itu. Manusia hanya bisa berharap dan terus berjuang.
perihal hasil, biarlah Tuhan yang menentukan. Ambil sisi positifnya saja bahwa kami mampu ke atas puncak Gunung Cikeray ini dengan selamat, sehat walafiat. Terima kasih Tuhan, apapun yang kamu berikan, saya berusaha menerimanya dengan baik. Dengan perasaan yang kurang puas, kami pun terus berjalan menurun menuju pos 3. Pahamilah bahwa terkadang kehidupan ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyak yang kita inginkan namun tidak terjadi, dan juga ada yang tidak kita inginkan namun malah terjadi. Akan tetapi seperti itulah kehidupan bekerja. Apa yang kamu inginkan belum tentu baik bagimu, dan apa yang kamu dapatkan sudah pasti itu baik bagimu. Jadi terimalah keadaannya dan bersyukurlah atas kehidupan ini. Sesampainya di pos 3, kami pun beberes tenda dan packing semua barang-barang dan makan terlebih dahulu. Dan jangan lupa bawa kembali turun sampahnya ya. Tepat pukul 2 siang kami pun turun dari pos 3 menuju base camp. Dengan trek yang didominasi oleh tangga, perjalanan turun pun menjadi sangat lelah karena kaki sebagai tumpuan diharuskan lebih kuat lagi. Sejauh apapun kalian berkelana, setinggi apapun gunung yang kalian daki, tujuan utama dari sebuah perjalanan adalah pulang. Sesekali kami pun berteduh di saung milik para petani karena turun hujan sambil sebat dua bat biasalah. Mau suku mana kurang sih nunggu sedeles aja. Terus apa yang numpuk aja senang. Waktu pun semakin sore dan sepertinya kami akan kemalaman di jalan menuju pulang ke Ciamis. Singkat cerita, kami pun sampai di base camp, kemudian kami pun bersih-bersih dan langsung melanjutkan perjalanan pulang. Terima kasih telah menonton video pendakian kali ini. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya. See you, dulur-dulur.